Oke, selamat datang di Biji Mata Tuhan Channel. Dan di kesempatan yang sangat sejuk ini Luar biasa. iya, luar biasa. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Biji Mata Tuhan semuanya yang kemarin sudah tanya di WhatsApp Biji Mata Tuhan Channel. Yang nomornya ada di sini ya. Ya, oke. Dan ini kita santai aja ya, Om. Santai. Sangat santai. Dan kita akan menjawab pertanyaan pertama ya, Om. Oke. Pertanyaannya ini ini banyak sekali pertanyaan. Jadi ada yang langsung dijawab bisa, ada yang kita harus menjabarkan. Didoakan dulu. Oke, siap. Ayo doa sih. Ya, mari satukan hati supaya apapun yang kita perbincangkan di sini tetap bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga tetap mengerucut kepada firman Tuhan, gitu ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami ada di tempat ini untuk betul semangat melayani Tuhan. Bimbinglah kami supaya apa yang menjadi perbincangan bahkan pertanyaan dari teman-teman kami bisa kami jawab dengan baik dan memuaskan. Demikian kiranya tetap menjadi berkat dari awal sampai selesainya. Tuhan saja yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini mohon maaf ya teman-teman karena kita sedang ada di alam bebas. Ciptaan Tuhan tapi. Iya, ciptaan Tuhan ini luar biasa. Jadi agak sedikit ada noise angin. Oke Om, pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab. Kalau boleh tahu berapa umurnya Pak Hendrik ya? Kelihatannya berapa kelihatannya? Ini yang tanya ini kira-kira sedang menerawang ya. Belelek Bapak. Ya, tapi ini pertanyaan bagus ya. Ya, baiknya ya saya jawab ya. Iya Om. Ya, umur saya puji Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan boleh ada di angka 44. Berapa? 43. Berapa? 43. 43 tahun loh. Ya. Apakah pantas 43 tahun seperti ini? Selengean. Perawaannya itu loh 30-an ya. 30-an. Oke, puji Tuhan, 43 tahun. Haleluya. Kemudian ini untuk saya, Om. Mas saya kuliah bekerja. Yes. Kuliah. Kalau ada yang perlu dikerjakan dan menghasilkan uang ya saya bisa. Kan gitu ya, Om? Iya, betul. Iya, betul ya? Betul. Artinya bahwa memanage waktu, memanfaatkan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Oh, puji Tidak Tuhan. buang-buang sia-sia gitu ya. Oh, puji Tuhan. Wis, angin ini. Angin ini. Puji Tuhan. Jadi, Ya salah satunya ya Biji Mata Tuhan Channel ini ya. Jadi walaupun Mas saya istri bekerja, saya pelayanan di bidang kerohanian, tapi ingin menjangkau terus, memanfaatkan waktu yang ada gitu ya mungkin ya. untuk melayani jemaat. Iya. Ya Tuhan, puji Tuhan. Jangkau dan jangkau terus. Mantap. Oke, jadi saya kuliah semester 7 dan juga kerja sampingan di jalan bisa, di laut dan di udara bisa. Seperti itu. Mantap. Kemudian ini kru Biji Mata Tuhan Channel ada berapa orang? Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 orang. Wih, ini tanda-tanda mau dikasih konsumsi. Terima kasih. Sepertinya seperti itu, Om. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah bertanya. Oke, 8 orang ya, Pak, Bu. Jangan lupa rubuhan kaosnya. Ya. Terima kasih perhatiannya apapun itu.
kami tetap positive thinking ya. Jadi pertanyaan ini tanda kepedulian, tanda perhatian, dan tentu dukungan dalam doa juga. Dan yang lain-lain kita nggak tahu sih, tapi tetap mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian, oh ini, katanya kalian mau tour. Jadi apa enggak? Yes. Tetap jadi, tetapi karena kita kan harus patuh sama protokol kesehatan. Jadi untuk jangkauan-jangkauan yang di luar studio ya tetap dalam batas-batas protokol kesehatan. Tapi kalau pertanyaannya jadi, kalau Tuhan izinkan pasti jadi dan segera terrealisasi. Mantap Jaya. Puji Tuhan. Wih, langsung ada angin. Berarti Ya, Tuhan langsung jawab. oke. Kemudian ini nih, main ke Posarang dong bro. Salam dari Kediri. Wow. Oke. Terima kasih Sobat BTT Maca Tuhan Channel yang ada di Kediri dan sekitarnya. Wih, Luar biasa ya. puji Tuhan Tuhan. tuh Swanger. Haleluya. Requestnya kami agendakan, tapi kami belum bisa janji kapan waktunya. Dan itu memang sudah menjadi pernah kami perbincangkan karena salah satu tempat yang rohani di mana saudara-saudara kita umat Katolik biasa berdoa bersama di sana, dan tidak menutup kemungkinan ya semua, bahkan lebih daripada itu yang saya tahu ada bahkan saudara-saudara kita yang dari umum juga ada yang ke sana karena memang tempat yang baik sekali, bagus, rohani sekali, dan ya banyak bla 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 lah, banyak sekali kalau kita mau bahas ini nanti lah nggak ada kejutan ketika di Posarang. Tahan om. Tahan Oke. dulu. Kita akan agendakan untuk ke sana. Ih, Posarang. Posarang, go. Salam. Puji Tuhan, ada biji mata Tuhan yang berasal dari Kota Macan Putih. Wow, mantap. Kemudian oke. Nah, ini sudah sedikit itu om. Ritual. Bukan. Ini penjelasannya sedikit panjang. Kalau boleh tahu, ini untuk komentrik. Ya. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya untuk bisa menjadi pendeta ya Pak? Saya bercita-cita ingin jadi pendeta. Mulia sekali. Mulia cita-citanya. Saya doakan didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Ya, tapi untuk pertanyaan ini memang tidak mudah langsung dijawab. Ya, seperti apa? Kalau masalah usia, atau yang tepat itu, ya kalau melayani Tuhan bisa sejak remaja. Tapi kan gini, kalau menjadi hamba Tuhan atau pendeta secara organisatoris ya, artinya ikut prosedural, di mana harus belajar dulu. Pertama belum belajar. Pertama artinya gini. Oke, sebentar Om. Iya. Ini mungkin pertanyaannya, saya mau jadi pendeta. Jadi setelah lulus SMA itu saya kemana gitu. Mungkin arahnya seperti itu. langsung seperti itu ya. Kalau gitu ya, pertama kalau bisa belajar dulu di gereja. Bisa melayani. Setelah di pengembalaan diajari melayani itu apa, boleh dilanjutkan dengan sekolah teologi setelah SMA. Sekolah ya. teologi. Iya, sekolah teologi itu ya saya sarankan yang ada sarjana S1 teologi nanti gitu. Oke. Karena itu penting. Pasti setelah itu nanti pasti ada jalur-jalurnya lagi. Pasti nanti diarahkan. Betul. Nanti gimana sobat di Jemaat Channel bergereja, nanti pasti ada bimbingan dari gembala setempat. Itu lebih baik. Ya, setelah dapat bimbingan di gereja lokal, sekolah di teologia, di S1 teologia, setelah itu kembali lagi ke gereja nanti dapat bimbingan seperti apa. Karena setiap organisasi yang saya tahu memiliki
aturan masing-masing. Ketika mau jadi seorang pendeta itu apa dulu gitu. Ya contohnya yang ini saya contohkan ya, di gereja di mana saya saat ini berorganisasi. Setelah lulus dari S1 itu biasanya kita masuk ke gereja menjadi pengerja, membantu pelayanan. Nah, setelah beberapa tahun nanti dinilai gembala layak menjadi pendeta pembantu. Singkatannya PDP. PDP. Ya. Setelah berapa tahun lagi dilihat setia, terus tetap tekun, menjadi teladan, bisa mengajukan diri menjadi pendeta muda. Oh, seperti jenengan. Ya. Sekarang mau PDT. Makanya saya muda. Ya, jadi kalau soal waktunya itu tergantung gembala, tetapi biasanya memang 1 atau 2 tahun itu baru bisa dilantik. Nah, khusus ke dari pendeta muda ke pendeta penuh, ini memang ada lagi tahap yang perlu dilalui. Bukan cuma termin waktu yang ditentukan, tetapi biasanya apakah dia layak dilantik menjadi pendeta itu karena sudah punya penggembalaan, artinya sudah ada tempat perintisan. Harus punya tempat berarti. Iya, paling tidak seperti itu. Terus ya kembali lagi tentang kesetiaan, yang sebenarnya kesetiaan di pelayanan, dan tentunya menunjukkan kesetiaan juga tentu kepada Tuhan itu pasti, tapi kepada organisasi juga bisa menunjukkan komitmennya gitu loh. Jadi dia konsisten. Bukan kalau kepada organisasi itu apa ya? Kalau menunjukkan setia itu kepada organisasi itu apa? Apa? Kamu setia dengan organisasimu itu dengan menunjukkan pengabdian yang cukup, artinya gitu. Terima kasih. Makanya ini krunya ini kan luar biasa, semua dipakai Tuhan. Pengabdian, mantap. Thank you. Ya gitu. Oke. Jadi lulus SMA, sebelum lulus kan pasti SMS dari sekolah minggu ataupun pemuda remaja beranjak ke pemuda kan pasti melayani Tuhan dan lain sebagainya, Om. Jadi mungkin untuk sistematika jalur pendidikan, mungkin setelah lulus SMA bisa langsung ke sekolah teologi. Setelah itu sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Oke. Setelah itu mengalir Tuhan yang akan membimbing. Kamu kesini, mantap. Oke. Semoga bisa tercapai, tetap semangat. Betul. Mantap sekali. Dan lagi ini channel apa sih? Apakah channel lokal gereja? Oke. Ini saya yang jawab. Oke. Jadi Biji Mata Tuhan channel ini kameranya ini wajahnya nggak terlalu terang bro? Nggak? Aman. Oke. Lanjut. Ini channel apa sih? Ini channel Biji Mata Tuhan. Apakah channel lokal gereja? Kami anak Tuhan pasti berlatar belakang di suatu organisasi gereja masing-masing. Jadi kalau ditanya kami dari gereja mana, pasti saya bisa jawab kami dari GPDI, seperti itu. Tetapi apakah ini channel dari GPDI A, GPDI B, GPDI C? Saya akan jawab tidak, karena kami konsisten untuk membuat suatu organisasi yang berkomitmen atau tetap konsisten melayani Tuhan dan jemaatnya di channel YouTube seperti itu. Jadi kita sama sekali tidak membatasi. Kamu tidak dari GPDI tidak boleh sama kita. Kamu dari Katolik tidak boleh sama kita. Kamu dari mana tidak boleh sama kita. Tidak. Jadi semuanya boleh membantu kami untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, untuk melayani Biji Mata Tuhan channel untuk melayani Biji Mata Tuhan yang ada. Jadi selama itu baik dan selama itu jalurnya untuk melayani Tuhan tulus, ikhlas,
mari gabung sama kita. Seperti itu. Amin. Jadi tidak mengekang sama sekali ataupun tidak terikat dari suatu lembaga atau apapun, tidak. Kita hanyalah organisasi yang ingin melayani Tuhan dan jemaatnya di channel YouTube. Cukup ya, Om? Iya, dan perlu tekankan yang dulu pernah kita bahas, pokoknya Nusara, ya itu benar itu. Pornografi. Iya, itu benar. Kita sudah komitmen menjangkau untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya. Jadi bukan berarti kita lepas dari mana, tidak terikat apapun kemudian kita bebas. Ya. Tidak. Kita tetap pada jalurnya Tuhan. Betul. Mantap. Dan Siapa ada saja, mentornya. tapi saja bisa. Ya, pasti ada tetap mentornya. Makanya saya berani untuk tetap jalan terus. Ada mentornya. PDM loh. Mau PDT ini. Mau pendetanya. Pendeta Muda Hendrik Triantoko. Terima kasih, Om. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Kemudian, wah ini mantap ini. Apakah harus mencari pasangan yang seiman kalau sudah terlanjur berpacaran dengan beda iman, gimana? Gimana, Om? Kalau saya nggak bisa jawab. Om Hendrik. Kamu hitam, aku putih, kan itu ada lagunya ya. Ya, memang ini masih menjadi pro kontra. Ada yang bilang, udah bisa, enggak boleh. Ada yang bilang juga boleh, misal kita tetap bisa mempertahankan iman. Nah, ini kembali. Kadang-kadang kalau saya diberikan pertanyaan yang sama, saya kembalikan lagi kepada si penanya. Bagaimana rasanya ketika kamu berjalan dengan pasangan yang berbeda? Apakah nyaman? Apakah imanmu, kepercayaanmu itu bertumbuh? Atau justru pasangan yang berbeda itu mengurangi keintimanmu dengan Tuhan? Ya, kalau sejauh kita bisa tetap menunjukkan eksistensi kita sebagai orang yang beriman walaupun punya pasangan yang berbeda, bahkan kita bisa menjadi kesaksian. Saya kesaksian ini jangan cuma dibicarakan, jangan cuma diartikan untuk menarik dia ke gereja, bukan seperti itu, tapi benar-benar tingkah laku kita, kesucian kita sebagai pasangan dari Tuhan itu benar-benar harus kita jaga. Ya, kita bisa narik ke gereja seseorang untuk beribadah seiman dengan kita, tapi kalau mohon maaf saya katakan dari tingkah laku kita sehari-hari juga tidak menjadi berkat, pada akhirnya saya katakan juga gagal sebenarnya hidup kita. Tapi lagi pasangan kita berbeda pasangan, tetapi kita menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang setia, ya, dalam tanda kutip setia itu macam-macam dan bisa menjadi berkat. Ya, it's okay, saya pikir dijalani, tapi jangan sekali lagi memang coba-coba, ini tidak baik. Kalau pertanyaan ini sudah terlanjur, ya baik-baiklah kalian, tapi pada akhirnya memang sebaiknya harus menjadi satu iman. Dan kalau kita ini sudah pegang bahwa iman di dalam Kristus Yesus itu satu-satunya juru selamat, ya apa boleh buat, pasangan kita harus ikut kita itu. Tapi kalau belum dan dirasa berat, jangan coba-coba. Tapi kalau sudah terlanjur, komunikasikan hal ini, ya, apakah nantinya kita bisa menjadi satu. Itu harus komitmen dari sekarang dan ditunjukkan dalam pergaulan dari sekarang juga. Kalau dari sekarang saja sudah, mohon maaf, tarik-tarian, ya berarti kita sudah tidak bisa. Enggak masuk. Sudah, jangan diteruskan, ya. Dia bisa mengerti, kita bisa mengerti, tapi intinya iman itu jangan pernah lepas. Saya katakan itu, ya. Iman kita loh, ya. Kalau kita ngomong sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus benar-benar menghargai itu. Ya, pertahankan, dan ya kalau tadi ngomong menangkan bawa ke gereja itu, apakah hanya cukup fisiknya kita bawa ke gereja? Saya rasa tidak cukup. Ya itu baik ya, Om. Itu baik. Cuma nggak cukup. Sampai dipandang segitu. Mau saya katakan itu pernah banyak yang sudah berhasil ke gereja, oke, berkati dan semuanya, setelah selesai ya sudah. Kan aku sudah ke gereja katanya gitu. Setelah itu hilang. Nah, itu bukan itu tujuannya, makanya Mas. Nah, makanya tadi saya katakan kalau tidak siap
ya lebih baik ya jangan diteruskan. Tapi kalau sudah terlanjur dan ini bisa berlanjut dalam satu catatan iman, keselamatan itu menjadi satu-satunya harta kita yang harus kita pertahankan, ya jangan coba-coba yang belum pasti. Nah itu sih. Jadi kalau yang belum menjalani hubungan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan. Tapi kalau sudah terlanjur itu tadi. Ya itu bisa tadi. nggak lihat komitmennya? Komitmen jangan salah, kita jangan masuk gereja doh ya. Komitmen itu tidak mudah. Dan ini saya juga berpesan, jangan terlena juga dengan zona nyaman ya. Dalam arti oke, kalian baik-baik, tidak ada tarik-tarikan, tetapi mungkin itu di saat seperti itu kalian akan kalah dan lepas. Dan ya justru keadaan baik-baik itu tidak menjadi jaminan, bahkan karena itu belum apa-apa. Setelah kalian resmi statusnya bukan lagi single, itu kadang menjadi tantangan. Setelah itu kalahnya di sini. Makanya sebelum memutuskan itu benar-benar harus dipertimbangkan 1000 atau sekian kali lagi. Pokoknya tetap berdoa ya, harus kuat. Makanya saya katakan tadi, gimana kita mempertahankan iman, karena kita yakin ya. Dan kalaupun terus ya memang itu tidak mudah ya, karena nanti akan melahirkan keturunan-keturunan yang saya katakan bisa ke sana bisa ke sini. Nah itu kan kasihan. Yang bimbang. Padahal firman Tuhan katakan kita harus melahirkan keturunan ilahi. Berarti bibitnya harus ilahi dong. Haleluya. Dua-duanya harus ilahi. Itu saja sih. Wes pokoknya tetap berdoa ya. Ya, yang sudah menjalani ya jangan frontal, habis gitu sudah langsung wes nggak bisa. Aduh, jangan sampai kalau kita menyakiti pun itu saja kita justru nanti kita nggak akan, jangankan menarik ke gereja, maka orang akan mencemooh. Sekejam itukah anak Tuhan? Iya kan gitu. Bicarakan itu gini, komunikasikan bahwa kamu punya iman, aku juru selamatku itu ini, dan benar-benar aku nggak bisa lepas. Karena ini bukan bicara kehidupan sekarang kita, nanti kehidupan yang akan datang. Wih, mantap. Kalau dikasih pengertian seperti itu, saya rasa juga akan bisa terima ya. Iya. Karena gini, ini baru dapat satu ayat saya ya. Wih. Saya bagi ya. Iya. Kalau kita ini bahkan percaya Kristus, tapi hanya untuk hidup kita sekarang, untuk di dunia ini, katanya kita ini bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat di Korintus, orang yang paling celaka. Wah, jadi kalau kita hidup ini percayanya Yesus, tapi hanya untuk sekarang, senang-senangnya sekarang, nggak mikirkan yang akan datang, itu katanya kita malah seperti orang yang paling celaka. Itu hidup kita ini jangan dipikirkan yang sekarang ini saja, tapi yang akan datang itu lebih penting. Meriung. Ya memang saya juga pas lihat ayat itu, jadi segitunya ya firman Tuhan. Tapi itu memang, apa gunanya ya kalau kita memperoleh seisi dunia ini? Wah, ini senang ya, pacar cantik, cowok ganteng, kaya raya. Tapi habis itu hidup kita nanti yang akan datang itu tidak pasti. Apa gunanya? Kan senangnya sekarang toh. Apa bedanya dengan penjahat yang mencari harta dengan senang-senang, habis itu masuk penjara, ditembak mati? Kan nggak dapat apa-apa, akhirnya nggak menikmati apa-apa toh. Iya, betul. Itu sih yang bisa saya bagi teman-teman, mantap. menjadi perenungan. Oke, jadi harus kita berdoa terus. Pokoknya orang berdoa itu pasti dikasih hikmat lah sama Tuhan. Jadi nggak akan kalian menyakiti ataupun nggak akan kalian juga tersakiti. Oke. Yes. Seperti itu. Terima kasih yang sudah bertanya. Baik-baik ya. Ya, ini ya. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 19 itu aja. Tapi ayat yang sudah kita bahas. Mana Om? 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi butuh dok gitu loh kalau ikut Kristus sih, supaya aku senang di dunia.
tapi nggak pernah memikirkan kehidupan nanti, kebangkitan. Jadi hidup di dunia itu katanya kita paling malang. Orang Berarti malang itu kan harusnya- ya berarti kan Harusnya Tuhan sak lawase. iya. Gak Tuhan sak butuhe. Iya, jangan sak butuh hidup kita Kristus untuk sekarang dan selamanya. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih Om. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan ini ada lagi iki apa iki? Oh ini Om. Yes. Doa dalam Kristiani yang betul itu yang mana? Buka Doa? mata apa tutup mata? Ya, ini dia. Ini dia. Sebenarnya tutup mata itu gunanya apa toh? Tutup mata itu gunanya adalah mendorong supaya kita lebih khusyuk. Jadi kalau kita doa sambil toleh ngono cewek cantik gitu mamanya, apa bisa khusyuk? Sebenarnya itu. Tetapi tidak ada aturan tutup mata dan buka mata. Sebab ada saatnya kita tutup mata. Tutup mata ketika di dalam kamar sunyi atau memang di sekitar kita ini mengganggu suasana terus kita butuh konsentrasi ya tutup mata. Tetapi ketika teman-teman sobat Biji Mata Tuhan Channel kita berdoa doakan orang yang mohon maaf saya katakan kurang waras, kurang berdoa orang gila. Kamu tutup mata dipukul sama orang gilanya itu kamu nggak tahu, kamu yang kelengar nggak jadi dongakno, kamu yang ditinggal pergi. Jadi saya percaya ketika Tuhan Yesus berdoa untuk orang Gerasa, ketika mengusir roh jahat, Tuhan Yesus nggak tutup mata. Karena di situ banyak orang, mana orang Gerasanya, mana orang yang kerasukan setan, mana babinya, harus tahu persis dong, iya kan? Jadi saya rasa seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan yang tutup mata maupun yang buka mata. Doa Kristiani sebenarnya tidak ada patokan. Sebab itu tadi, kalau tutup mata itu hanya ingin mendorong, membantu kita supaya lebih khusyuk. Kalau sekitar kita mengganggu ya kita tutup mata. Tapi kalau sekitar kita butuh kita buka mata, harus buka mata supaya tetap waspada. Gitu. Jadi doa dalam Kristiani itu tidak terpatok. Itu Bukan cara, tetapi lebih kepada hati kita. Jadi tutup mata hanya untuk membantu kita untuk lebih khusyuk, fokus ya. fokus, konsentrasi. Oke, puji Tuhan. Kemudian, ini. Apakah arti Tuhan bagi Anda dan arti keberagaman? Apakah arti Tuhan bagi Anda dan arti keberagaman? Ya, kalau secara pribadi arti Tuhan itu ya bagi saya juru selamat saya. Satu-satunya, karena dia yang membentuk saya dari debu tanah. Maka Tuhan juga yang tahu persis mau dijadikan apa debu tanah ini. Jadi Tuhan itu segala-galanya. Tapi yang terutama ya juru selamat. Karena sebenarnya manusia, saya ya khususnya ini kita ngomong saya, berdasarkan iman di dalam firman Tuhan, sebenarnya kita diciptakan itu segambar dengan Tuhan. Segambar itu bukan wajahnya podo, jangan dibilang berarti kita ini semua wajahnya Tuhan sampai kayak bukan. Tapi khusus kepada sifat-sifat yang paling Tuhan ya inginkan dalam hidup kita itu kasih. Ya itu Tuhan mengasihi kita sudah diciptakan baik segambar, akhirnya berdosa, Tuhan masih mau merangkul kita, mengirimkan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, itu kalau arti saya bagi Tuhan ya juru selamat segala-galanya, karena kita ini sudah terbuang, dijupuk lagi, ya kita ini sudah diciptakan baik tapi gablek, tapi Tuhan masih rangkul lagi. Kalau arti beragaman, ya dari sudut apa dulu? Kalau keberagaman dari sudut agama, saya memandangnya memang setiap orang untuk mengenal Tuhan Allah pencipta itu memang banyak dari sudut yang berbeda. Itu yang saya anggap kalau dari sudut kepercayaan ya, keberagaman. Tapi kalau keberagaman itu dilihat dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, saya memandangnya bahwa keberagaman itu sebenarnya
diciptakan justru untuk mengembalikan kita menjadi lebih baik, sempurna. Sebab firman Tuhan sendiri katakan apa? Besi itu menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Kalau mau tajam, mau sempurna lagi, mau baik lagi ya perlu digesek. Nah, teman-teman yang berbeda inilah yang menggesek. Jadi tadi ya beragaman kalau dari sudut agama apa, dari sudut sosial, yaitu tadi. Gitu. Mantap. Ini yang ditanya ini siapa sih? Om Hendrik apa saya? Oh, kalau gitu sampai jawab kalau Duh, enggak. Iya, yang aku jawab. Oke. Apa arti Tuhan bagi saya? Ya. Saya adalah manusia yang percaya sama Tuhan. Jadi arti Tuhan bagi saya adalah segala-galanya. Seperti Om Hendrik tadi, juru selamat ya. Itu Tuhan adalah juru selamat saya. Karena saya meyakini bahwa di dunia ini adalah tempat main saya. Jadi ini bukan rumah saya. Ini adalah tempat main saya dan suatu saat nanti saya akan pulang. Dan arti Tuhan bagi saya adalah tempat tujuan saya pulang. Ya. Seperti itu. Jadi kalau saya di sini nakal, pasti nanti di rumah saya nanti ketemu sama Tuhan ya diuring-uring. Tapi kalau saya di sini baik-baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan saya pulang nanti pasti dilem-elem. Iya, anakku rek pinter ya, seperti itu. Yang saya konsepkan dalam diri saya seperti itu, arti Tuhan. Jadi dan Tuhan saya juga bukan sekedar orang tua yang tak tinggal di rumah saya, tetapi Tuhan adalah lebih dari orang tua yang hanya mengontrol anak-anaknya lewat teknologi yang ada. Jadi teknologinya orang tua saya yang ada di atas sana itu lebih canggih daripada Android, iPhone Anda. Seperti itu. Jadi ya, Tuhan bagi saya adalah orang tua saya, di mana yang mengizinkan saya untuk bermain di dunia ini. Suatu saat nanti saya akan pulang, saya akan tetap diadili seperti keyakinan banyak orang atau banyak iman yang lainnya, ya seperti itu sama saja. Jadi intinya di dunia ini saya harus seperti apa yang Dia mau, seperti yang Dia kehendaki. Memang tujuannya kita untuk supaya nanti pulang tidak dimarah-marahi, kan seperti itu. Oke. Oh, dan arti keberagaman bagi saya adalah suatu awal untuk mencapai suatu kesatuan yang ngeten. Yes. Jadi seperti masakan, kan pasti banyak kalian memasukkan bawang putih, bawang merah itu keberagaman. Jadi akhirnya nanti nasi goreng, seperti enak kan? Artinya sempurna, bagus, sempurna. baik. Itu saya itu dipandang dari orang awam itu seperti apa? Beda kan dengan pendeta ya, beda. Tapi wujudnya sama. Puji Tuhan. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oh, ini pertanyaan terakhir, puji Tuhan. Kan ini, aku lagi insecure banget nih. Penyebab dan cara mengatasi insecure. Insecure apa sih? Aku ya apa? Aku ora ngerti. Insecure apa sih? Kurang percaya diri. Wih. Wow. Terima kasih sekali lagi. Sere. Luar biasa. Jadi insecure ini adalah kondisi di mana tubuh kita ini merasakan tidak aman ataupun khawatir, kemudian yaitu tadi kurang percaya diri itu lah. Jadi penyebab dan cara mengatasi insecure-nya adalah mungkin penyebabnya ya apa loh. Dari situ ya Om. Ya apa sih Om? Gimana pertanyaannya? Penyebab dan cara mengatasi insecure. Oh iya, kalau penyebabnya tentu dari teman-teman loh. Kenapa kamu tidak bisa percaya Iya, diri? kenapa? Kamu itu loh kenapa? Persoalan? Ya, ada persoalan. Lagi PDKT? Ihi. Tapi ini kalau mau apa tadi mengatasinya ya sebenarnya dari persoalan itu persoalannya dulu ya.
Kalau persoalan Tapi sebentar Om. Oh. Ini insecure dari sudut pandang kita. Oh, Ya. Jadi kalau tidak sesuai dari insecure yang dimaksud yang sampean kehendaki atau yang sampean maksud, bisa kembali menghubungi kita di WA yang tersedia. Oke. Jadi kalau yang versinya insecure versinya kita, silakan Om. Ya, itu tadi ya kalau versi saya. Sebenarnya kembali lagi kepada awal ketika kita nggak percaya diri itu kenapa? Ya, bisa dilihat kondisi kita. Sebenarnya yang membuat nggak percaya diri itu ya kembali pemikiran kita yang terlalu mengada-ngada. Kadang kita takut dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan sering kali salah. Jadi kalau saya lebih baik tenang sejenak, renungkan apa sih yang membuat saya tidak percaya diri. Apa pikiran saya? Apakah keadaan saya? Ya mungkin keadaannya seperti ini, kok aku nggak seperti orang lain. Nah itu membuat nggak percaya diri. Atau pikiranku, aduh nanti jangan-jangan. Nah itu loh, sering kali yang timbul itu teman-teman ya. Jadi jangan banyak berandai-andai, apalagi mohon maaf katakan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu justru ketika kita temukan perbedaan yang signifikan, apalagi kita ada di titik yang bawah, kita akan semakin rendah diri dan tidak percaya diri, bahkan takutnya mulai mempersalahkan orang lain. Salahkan orang tua, kenapa aku kayak gini, kenapa enggak ada celana jin, kenapa enggak ada sepatu, kenapa enggak ada HP sing pinter, HP kok ngene-ngene ae. Nanti jangan pernah. Jadi cara mengatasinya bagaimana selain introspeksi tadi? Satu yang menjadi pokok, bersyukur. Pasti rasa percaya diri kita akan timbul lagi. Saya gitu aja sederhana. Puji Tuhan. Ya itu adalah insecure dari versi yang tadi Arya jelaskan dan sudah dijawab oleh kami. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa menghubungi lewat WA lagi. Dan yang belum bertanya atau ada yang tanya tetapi tidak ditayangkan sekarang, itu sebenarnya bukan karena kami tidak mau menjawab ataupun kami menghiraukan, enggak, tapi karena sudah terlalu banyak. Jadi kami memfilter dari yang paling atas. Yang mau bertanya lagi silakan di box komentar box kolom komentar atau di WA WhatsApp Biji Mata Tuhan. Tidak perlu khawatir dengan privasi Anda semuanya kalau ke WA, karena WA yang pegang adalah kami berdua, Om Hendrik juga saya. Yang paling banyak Om Hendrik. Jadi bisa lebih ketok kan sing nyekel, dadi nek apa-apa ya iki. Jadi seperti itulah. Mungkin 3 minggu lagi ataupun 2 minggu lagi kita akan jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar bawah jika ada yang bertanya. Tapi kalau memang nggak ada, ya kita akan lanjut konten yang lainnya. Seperti itu saja Om. Oke. Sudah mau azan. Iya. Dan senja sudah menjelang. Wih, sadu banget ya. Dan jangan lupa like jika kalian diberkati, share ke teman-teman kalian, dan silakan pencet tombol subscribe jika kalian berkenan. Yang paling penting kalian diberkati. Amin. Kami sudah bersyukur. Amin. Tetap doakan kami Biji Mata Tuhan Channel supaya apa yang kami tayangkan tetap bisa memberi penghiburan ataupun memberi sedikit petunjuk lah ya Om ya. Ya mungkin sedikit berbagi lah, berbagi apa yang
teman-teman butuhkan dan kami miliki Iya. atas izin Tuhan tentunya. Ayo atas izin Tuhan. Jadi tetap doakan kami supaya apa yang kami bicarakan dalam setiap video yang kami upload itu berasal dari Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan. Oke. Arya berdoa. Ayo berdoa. Ayo. Kamu sudah membantu kami. Banyak tadi berdoa. membantu. Ayo. Mic-nya di sini. Oh. Nah, ini salah satu kru kita yang keren. Masker. Wah. Itu buat gitu. Wis deket-deketan sama ini. Oke. Ya, ayo sini. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari Tuhan Yesus. Pada sore hari Tuhan, kami sudah menyelesaikan tugas-Mu ya Tuhan Yesus untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua yang menonton, juga yang melayani dalam video ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kami hikmat dan juga apa yang kami inginkan dan cita-citakan, segera Kau berikan ya Tuhan kepada kami. Kiranya Kau berkati Biji Mata Tuhan Channel supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga semua orang yang sudah menonton dan mendukung channel ini Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Kau berkati kami dimanapun kami berada. Kuserahkan seluruh hidupku padamu sekarang, esok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mantap. Puji Tuhan. Nantikan video kami minggu depan. Salam dari kami. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.